Minta maaf Romo, bisa jelaskan kenapa Romo dan suster tidak kawin? Matius 19 ayat 12. Tolong dibaca. Saya mau keluar sudah nih ya. Maaf ya, Romo. Saya baru gabung Romo. Tidak ada 9 di atas. Matius 19:12. Kenapa tidak kawin? Bentar, Mas. Matius 19. 19. Tapi kalau dia mau kawin ya kawin, urusan dia keluar dan kawin, masa bodoh 19 ayat berapa? Urusan bebas. Matius 19:12. 12. Sebentar. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari Saya tidak lahir dan dari lahir saya tidak bisa kawin, tidak kawin ini. Tidak, saya punya kasus tidak. Lanjut. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang... Saya tidak dijadikan demikian oleh orang lain supaya tidak kawin. Panggal bas. Tidak usah DM ka patung. Panggal bas kau jantan kok. Buka kau punya kamera. Kalau kau jantan jangan kau main DM. Ada yang DM itu. Bilang penyembah patung. Memang kesian sekali. Tidak puas type di sini DM. Begitu kesian sekali. Sekarang yang ketiga dalam situasi suster dan pastor kenapa tidak kawin. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti kehendak? Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Oke. Jadi ada yang tidak kawin karena keputusannya sendiri dan demi kerajaan Allah. Pendeta-pendeta dong kawin karena apa? Karena ini 1 Korintus 7 ayat 32. Tolong lebih cepat. Saya mau keluar sini. Pendeta-pendeta dong baca ayat ini. Setelah Roma 1 Korintus 7 ayat 32 selanjutnya. Kenapa para suster dan imam tidak kawin? Tidak menikah. Korintus 7 ayat berapa mu? Lihat ada yang saya di bawah itu. Saya ulang 3 kali, engkau tidak dengar mana? Korintus 7 ayat 32, Kak. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Simbolan kau mute dulu. Lanjut. Dulu, lanjut. Orang yang beristri. Orang yang tidak beristri Baca kembali memusatkan. 30. Baca kembali 32 untuk kasusnya pendeta dong. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Pendeta dan Protestan, koma dulu. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Lanjut, sekarang orang beristri. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana Bukan saya cari validasi, ayat omong seperti itu. Baca kembali orang yang beristri, Bapak Pendeta. Baca kembali. orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Haleluya. Pendeta, kalian mewartakan atau menyenangkan perkara dunia. Bagaimana menyenangkan istrimu? Lanjut. Bukan saya ngomong. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi
perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Ini panggal pas, ini bodoh sekali ya. Dia type di bawah tidak puas DM. Tidak ada protes yang lebih pintar, yang lebih dewasa kah? Baca kembali ayat terakhir. Dan dengan demikian Baca kembali ayat yang kau tadi. Yang sebelumnya. yang 33 ya Romo. Hmm. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Lanjut sekarang suster-suster dong. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? Hehehe, Romo pecudang, perempuan dalam kitab Wahyu bukan Maria. Maria tidak sakit bersalin. Bodok di situ dan tertolol ada dua tafsiran tentang gereja yang lagi kesakitan pada saat itu, dan yang kedua tentang Maria. Kenapa? Karena Wahyu 12 ayat 5, seorang perempuan melahirkan seorang anak laki-laki yang merajai. Siapakah seorang perempuan yang melahirkan seorang raja? Itu hanya Maria. Suruh bilang orang pecundang, kau naik ke sini kah? Dan kau buktikan bahwa itu bukan Maria. Ya tolong dong, Dian, yang kata-kata kasar, pecundang semua itu karena saya sampai mengeluarkan kata bodoh, sebenarnya saya tidak mengeluarkan. Hanya tolong kalian filter dan moderator. Oke? Jangan mengizinkan orang menggunakan kata-kata kotor di sini. Tolong moderator dong. Oke? Tak sering. Makanya saya sampai keluarkan kata bodoh tuh karena tidak ada filter di sini. Lebih baik saya jadi preman demi kerajaan Allah daripada preman untuk mempertahankan persepuluhan janji iman buat sulungnya para pendeta dong.